Assalamualaikum, selamat datang di rumah hajat kamu. Tutorial hari ini kita akan belajar membuat alas tas atau dompet yang berbentuk kotak. Di sini aku buat video tersendiri untuk alasnya, karena untuk project tas atau dompet yang berbentuk kotak, aku akan memakai pola ini. Di sini sebagai contoh, aku akan buat alas dengan ukuran 9 x 22 cm. Dan di sini untuk penangannya aku pakai penang Poli D27 dan hakpen merek Rose nomor 5. Nanti untuk ukuran alasnya disesuaikan dengan project tas atau dompet yang akan kita buat. Jadi di sini aku ambil sebagai contoh saja. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika teman menyukai video tutorial hari ini, jangan lupa juga klik like dan komen juga jika ada pertanyaan, saran atau kritik mengenai video tutorial hari ini. Pertama kita buat dulu tusuk slip knot. Masukkan hakpen. Nah, sebagai contoh aku akan buat 20 plus 1 untuk rantai awalnya. Totalnya berarti ada 21 rantai. Nah, aku tambahkan plus 1 karena untuk alasnya nanti akan aku buat dengan menggunakan single crochet. Jadi kalau misalkan menggunakan HDC kita tambahkan 2, kalau buat double crochet aku tambahkan 3. Nah, setelah selesai membuat 21 rantai, kita akan buat single crochet di rantai kedua. 1, 2, kita balik rantai dan kita kerjakan di bagian back palm atau di bagian punggung rantai. Kita buat 1 single crochet, lanjutkan membuat 1 single crochet di back palm. Total nanti ada 20 single crochet. Oke, untuk baris pertama sudah selesai, 20 single crochet. Baris kedua kita buat rantai 1, balik rajutan, dan di lubang pertama kita isi dengan 1 single crochet. Kita kerjakan 1 single crochet tiap lubang. Totalnya sama dengan baris pertama, yaitu ada 20 single crochet. Dan untuk baris yang ketiga, pola sama dengan baris kedua. Kita buat rantai 1, balik rajutan, dan di tiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Totalnya sama, yaitu ada 20 single crochet. Dan ini untuk jumlah barisnya akan aku buat sebanyak 60 baris. Ini sebagai contoh saja, akan aku buat sebanyak 60 baris. Setelah selesai membuat 60 baris atau panjang alas yang diinginkan, berikutnya tinggal kita buat single crochet keliling. Di sini sebelum mulai buat single crochet keliling, aku jelaskan dulu, ada tanda yang aku masukkan ke tiap ujung alas. Untuk single crochet bagian panjang alas, kita mulai dari lubang baris terakhir yang ada single crochetnya juga. Nanti di sini dalam satu lubang ini berarti ada 2 single crochet. Jadi untuk single crochet bagian panjang alas, kita mulai dari lubang baris terakhir. Oke, kita masukkan hakpen ke lubang baris terakhir di situ. Kita buat 1 single crochet. Dan lanjutkan di tiap lubang baris itu 1 single crochet sampai ke bagian bawah. Oke, di sini ada sisa 2 lubang, 1 dan yang terakhir di bagian lubang rantai 2. Kita isi masing-masing dengan 1 single crochet. Oke, di sini untuk jumlah single crochet pada bagian panjang alas
adalah 60 single crochet, sama dengan jumlah baris yang tadi aku buat, yaitu 60 baris. Sekarang kita masuk ke kita masuk ke bagian lebar alas. Kita mulai dengan single crochet di lubang yang sama dengan satu single crochet di bagian panjang. Artinya di satu lubang ini ada 2 single crochet. Melanjutkan membuat satu single crochet di tiap lubang rantai, masing-masing satu single crochet. Kita kerjakan sampai bagian akhir. Nah, di lubang rantai terakhir kita isi juga dengan satu single crochet. Oke, di sini jumlahnya ada 20 single crochet pada bagian lebar alas, sama dengan jumlah baris pertama 20 single crochet. Sekarang kita masuk ke panjang alas. Kita mulai dari lubang rantai terakhir yang ada single crochet-nya. Artinya di dalam satu lubang berarti ada 2 single crochet. Oke, di sini sebelum aku lanjutkan, aku beri tanda dulu. Nanti biar lebih jelas waktu aku jelaskan di bagian akhir video. Pada 2 single crochet aku masukkan di single crochet yang pertama, dan di bagian ujung ini di 2 single crochet aku beri tanda di single crochet yang terakhir. Nah, kedua tanda ini menunjukkan jumlah single crochet untuk bagian lebar alas. Oke, sekarang lanjut ke bagian panjang alas. Tadi setelah kita isi dengan satu single crochet di lubang yang terakhir, dan lanjutkan membuat satu single crochet di tiap lubang baris sampai nanti di bagian paling ujung. Oke, di sini ada satu atau sisa satu lubang baris. Kita masukkan situ satu single crochet terakhir untuk bagian panjang alas. Artinya dalam lubang ini ada 2 single crochet ya. Kita buat satu single crochet terakhir, kemudian lanjutkan membuat slip stitch di single crochet yang ada tandanya. Slip stitch pada single crochet pertama, baris terakhir. Dan di sini akan aku beri tanda. Selanjutnya nanti akan aku jelaskan mengenai pola alas ini. Oke, ini untuk alas kotaknya sudah selesai. Untuk lebar alasnya ini 9 cm dan panjang alasnya itu 22 cm. Tapi sekali lagi ini untuk contoh saja, karena nanti untuk ukuran alas tasnya disesuaikan dengan project tas atau tempat yang akan kita buat. Oke, sekarang berikutnya di sini aku jelaskan. Tadi di keempat sudut ini kita isi dengan 2 single crochet dalam satu lubang. Aku ambil contoh di sisi yang satu ini. Jadi di sini ada 2 single crochet dalam satu lubang. Untuk single crochet yang aku beri tanda, ini milik bagian lebar alas. Sedangkan untuk sisi yang satu lagi, single crochet ini punya panjang alas. Oke, tadi di baris pertama kita buat ada 20 single crochet. Artinya di tanda ini sampai tanda berikutnya di sini itu sama, ada 20 single crochet. Kemudian ke bagian panjang alas, kita mulai dari single crochet di sini setelah tanda. Tadi aku buat ada 60 baris. Artinya single crochet dari tanda ini, dari ini ke sini sampai bagian ke bawah sampai single crochet sebelum tanda berikutnya, totalnya juga sama, ada 60 single crochet, sama seperti jumlah barisnya. Dan begitu juga dengan sisi yang ini, sama, ada 20 single crochet juga. Dan bagian panjang ini juga sama, ada 60 single crochet. Oke, mudah-mudahan sampai sini mudah dipahami ya. Oke, tutorial membuat alas tas kotak sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videoku hari ini. Dan jika ada pertanyaan, saran atau kritik mengenai video tutorial hari ini, buat teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah.
Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum, salam rajut.